Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Lekar TV kembali hadir menemani Anda dalam Kriminal Sepekan. Tindak kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Waspadaan di lingkungan sekitar tentunya perlu terus dilakukan. Untuk itulah kami hadir dalam program berita yang kami rangkum dalam Kriminal Sepekan. Dan berikut rangkuman berita Kriminal Sepekan selengkapnya. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat berhasil menangkap Peggy alias Perong yang merupakan satu dari 3 DPO kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky atau Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Tersangka ditangkap di Bandung pada Selasa 21 Mei malam dan sempat menyamar menjadi tukang bangunan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat berhasil menangkap seorang buron kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky atau Eki bernama Peggy Setiawan alias Perong. Petugas kini tengah melakukan penyidikan terhadap tersangka yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan sadis 27 Agustus 2016 lalu di kawasan Cirebon. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas di Mapolda Jabar Bandung, Rabu 22 Mei mengatakan tersangka ditangkap di kawasan Bandung Selasa malam. Tersangka sempat menyamar menjadi tukang bangunan. Ya, yang kita kenal dengan nama Saudara Peggy alias Perong, atau saat ini kita berdasarkan informasi yang kita dapatkan bernama Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon, ya, yang bekerja sebagai buruh bangunan. Tadi malam kita lakukan penangkapan, kita amankan di Kota Bandung. Jadi yang bersangkutan selama ini bekerja sebagai buruh bangunan di Kota Bandung. Jules juga menambahkan bahwa pihaknya masih melakukan pencarian 2 orang tersangka lainnya yang masih buron. Sebelumnya terjadi pembunuhan dan pemerkosaan terhadap pasangan muda-mudi Vina dan Muhammad Rizky alias Eki Agustus 2016 lalu. Pelaku yang terlibat diduga 11 orang dan kini 2 diantaranya masih buron. Kasus ini kembali mencuat setelah film Vina Sebelum 7 Hari mendapat perhatian publik karena 3 tersangka masih buron. Pemirsa, anggota keluarga dari Syahrul Yassin Limpo SYL akan dihadirkan dalam persidangan kasus pemerasan hingga penerimaan gratifikasi di Kementerian Pertanian. Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Mayer Simanjuntak mengatakan pemanggilan keluarga SYL untuk mengusut lebih lanjut penggunaan hasil rasuah atau korupsi dari mantan Menteri Pertanian tersebut. Seluruh anggota keluarga dari Syahrul Yassin Limpo, Senin 27 Mei mendatang akan dihadirkan dalam persidangan kasus pemerasan hingga penerimaan gratifikasi di Kementerian Pertanian. Hal tersebut disampaikan oleh Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Mayer Simanjuntak di Jakarta pada Rabu 22 Mei. Mayer menjelaskan pemanggilan keluarga Syahrul Yassin Limpo dilakukan untuk mengusut lebih lanjut soal penggunaan hasil rasuah dari mantan Menteri Pertanian itu. Dalam berita acara pemeriksaan terdapat nama istri, anak, hingga cucu Syahrul Yassin Limpo yang akan bersaksi di pengadilan. Namun begitu, Mayer belum bisa memastikan keluarga Syahrul Yassin Limpo akan memenuhi panggilan persidangan atau tidak. Intinya kita memanggil orang-orang tersebut semua adalah agar tercapai kebenaran material. Tentu kan dengan kehadiran orang-orang tersebut dapat mengkonfirmasi apakah hal-hal yang sudah diterangkan para saksi itu benar adanya. Kalau tidak benar silahkan memberi keterangan, tetapi tentu didukung dengan alat bukti. Tidak sekedar membantah ya, artinya membantah itu adalah hak tetapi tentu didukung dengan alat bukti. Misalnya ada keterangan saksi, alat-alat bukti transfer, kwitansi dan sebagainya yang menyatakan pembuktian kami adalah tidak sebagaimana mestinya. Mayer juga menambahkan tak hanya keluarga, persidangan akan menghadirkan perwakilan dari Partai Nasdem serta biduan Nayunda Nabila untuk bersaksi di persidangan pada pekan depan.
Pemirsa, sidang dengan agenda pemeriksaan saksi korupsi dan gratifikasi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo SYL kembali menguak fakta baru. Fakta tersebut berupa patungan dana yang dilakukan oleh para pejabat di kementerian untuk memenuhi permintaan pemberian tunjangan hari raya. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi korupsi dan gratifikasi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menguak fakta baru pada Rabu 22 Mei. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian, Fajri Jufri, menyebutkan para pejabat di Kementerian Pertanian sempat melakukan patungan dana untuk memenuhi permintaan pemberian tunjangan hari raya atau THR bagi Syahrul Yassin Limpo dan staf sebesar 50 juta rupiah. Permintaan pemberian THR itu dilakukan oleh Sekjen Kementan periode 2021-2023 Kasdi Subagiono sebanyak 2 kali. Fajri pun merinci, dari total nominal tersebut dibagi-bagi sebesar 10 juta rupiah untuk Syahrul Yassin Limpo dan sisanya dibagi rata kepada para staf dengan nominal beragam mulai dari Rp500.000 hingga Rp1 juta. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo, Jamaluddin Kudubun, enggan memaparkan kebenarannya. Dari THR untuk Pak Menteri 10 juta katanya. Masa sih iya? Tapi memang tadi yang bersangkutan bilang bahwa dia tidak menyerahkan langsung dan lewat Panji, ya kita nggak tahu deh kebenarannya sampai sejauh mana. Jamaluddin pun menambahkan saat ini pihaknya masih fokus dengan pembuktian dari keterangan para saksi, termasuk rencana jaksa penuntut umum dari KPK yang akan menjerat keluarga dari mantan Menteri Pertanian dengan Undang-Undang Tipikor. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Kriminal Sepekan. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak abdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik,
Wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Kakak Barokah, Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi gini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kriminal Sepekan. Kepala Desa Gebang, Kecamatan Gemuh, Kendal, Nurholis, terdakwa kasus dugaan penyelewengan dana desa tahun 2021, divonis 1 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah oleh Pengadilan Tipikor Semarang. Hal itu disampaikan oleh Kasipitsus Kejaksaan Negeri Kejari Kendal, Sigit Muharram. Putusan yang dibicarakan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya sama dengan tuntutan yang dibacakan oleh penuntut umum pada tanggal 22 April 2024. Putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa Nurholis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Kasipitsus Kejari Kendal Sigit Muharram
menjelaskan kasus ini berdasarkan temuan dari Inspektorat Kendal bahwa terdakwa sudah menjalani persidangan dan resmi ditahan sejak 13 November 2023. Atas putusan tersebut, baik terdakwa Nurholis maupun penuntut umum memberikan tanggapan pikir-pikir. Pada tuntutan jaksa penuntut umum uang sebesar Rp245.878.878,53 dirampas untuk negara. Sedangkan pada putusan majelis hakim uang sebanyak Rp245.878,53 dirampas untuk negara melalui kas daerah pemerintah Kabupaten Kendal. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan pertanggungjawaban secara fiktif di mana tidak ada kegiatan namun dipertanggungjawabkan, atau dia melakukan kegiatan tidak sesuai dengan RKA-nya. Berdasarkan hasil penyidikan memang hanya yang bersangkutan yang bertanggung jawab, karena semuanya itu bekerja atas perintah dan arahan dari Nurholis sendiri. Sigi juga menghimbau semua perangkat desa maupun kepala desa yang ingin melakukan konsultasi di kejaksaan secara terbuka, sehingga tidak akan terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa seperti Desa Gebangano. Sementara Kasih Intel Kejari Kendal Langgeng Prabowo mengatakan sepanjang tahun 2024 terdapat berbagai laporan terkait tindak pidana korupsi di Kabupaten Kendal. Menurutnya rata-rata penyelewengan dana desa karena pengelolaan keuangan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebisa mungkin itu peran APIP itu dimaksimalkan terlebih dahulu. Padahal di situ juga sudah ada penyuluhan-penyuluhan ya? Sudah ada penyuluhan, upaya preventif, pencegahan sudah kita lakukan. Tapi kalau misalnya tetap ada penyelewengan, terutama terkait dengan adanya niaja di situ, ada mesrea di situ, mau nggak mau diproses lanjut di justisia atau di penindakan. Langgeng menambahkan Kejaksaan Agung, Kapolri, dan Kementerian Dalam Negeri mengoptimalkan aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP, sehingga ketika ada aduan, laporan maupun tidak ada tindak lanjut dari APIP, maka aparat penegak hukum baru melakukan tindakan. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Polda Jawa Tengah membongkar kasus penjualan sepeda motor tanpa surat yang dikirim ke negara Vietnam dan diakui sebagai motor baru. Dari hasil penyidikan diketahui tersangka sudah menjual ribuan kendaraan antar negara sejak awal tahun 2023. Puluhan sepeda motor keluaran terbaru ini diamankan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah. Motor ini rencananya akan dikirim ke Surabaya melalui jalan ekspedisi di Kota Semarang untuk dicek terlebih dahulu sebelum dikirim ke Vietnam. Dari hasil pengungkapan, polisi mengamankan 2 orang tersangka, masing-masing Sumantri sebagai pemodal dan Ashari pemetik yang merupakan warga Demak. Dalam aksinya, tersangka mencari kendaraan leasing melalui media sosial dan dibeli dengan harga miring. Oleh kedua tersangka, aksi jual beli kendaraan bermotor tanpa disertai dokumen lengkap ini sudah dilakukan sejak Januari 2023 hingga sekarang dengan menjual sekitar 1.000 kendaraan bermotor roda 2 keluaran terbaru. Kemudian koordinasi dengan beberapa saksi yang dari Batam yang sekarang lagi kita lakukan pemeriksaan, kemudian dikirim ke Vietnam. Jadi jumlah pengirimannya dari tahun 2003 sampai sekarang sudah hampir 1.000 kendaraan yang lintas negara. Ini A. Kamu yang mungut. Caramu mungut gimana? Lewat Facebook. Lewat Facebook. Jadi akunmu Facebook banyak penggemarnya. Sudah banyak. Bunyinya apa di Facebook? Jual beli SNK online. Gimana? Jual beli SNK online. Jual beli motor SNK online. STNK only. Hanya STNK. Dari pengembangan kasus ditemukan 65 sepeda motor yang tersimpan di sebuah gudang di Surabaya. Untuk pengiriman ke Vietnam, tersangka mengelabuhi pihak pelabuhan dengan menyertakan surat bahwa kendaraan yang dikirim adalah kendaraan baru.
mereka seseorang yang ada di Batam untuk dijual kembali, dan dikirim ke Vietnam melalui pelabuhan Surabaya. Dan invoice yang dikirim ke Vietnam ini mengatakan adalah kendaraan off-road atau baru. Guna mengungkap kasus ini, Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah akan melakukan penelusuran dari Surabaya serta ke Vietnam dan berkoordinasi dengan kepolisian Vietnam. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kriminal Sepekan. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas,
Selamat datang Mas di toko Kafah Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah. Ada yang bisa kami bantu? Jadi ini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kriminal Sepekan. Satreskrim Polres Semarang mendalami peristiwa dugaan bullying yang dilakukan kakak kelas terhadap adik kelas di salah satu MTS di Kecamatan Susuan, Kabupaten Semarang. Korban diduga disetrika di beberapa bagian tubuh oleh pelaku. Peristiwa penganiayaan terjadi di salah satu MTS di mana pelaku F di kelas 9 menganiaya korban D yang merupakan adik tingkatnya dengan cara disetrika di bagian dada dan lengan korban. Atas kejadian tersebut, pihak keluarga sudah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Kejadian terjadi saat korban dan pelaku usai menjalankan sholat berjamaah. Pelaku mengajak korban untuk bersalaman, namun korban yang masih berdoa tidak menanggapi ajakan tersebut. Usai menjalankan sholat, korban pun kembali ke asrama. Saat akan berganti baju, pelaku mendatangi korban dan menempelkan setrika ke beberapa bagian tubuh korban. Tak hanya menyetrika, pelaku juga mengancam korban dan rekannya agar tidak memberitahu kejadian tersebut. Korban yang kesakitan kemudian meminta izin pulang kepada guru, namun saat didesak barulah korban menunjukkan luka yang dialami. Pihak sekolah kemudian membawa korban ke rumah sakit untuk memperoleh pengobatan. Satreskrim Polres Semarang yang menerima laporan korban melalui unit PPA Polres Semarang juga melakukan penyelidikan. Bila nantinya ditemukan alat bukti yang cukup, terduga pelaku akan dilakukan penahanan. Dan juga saat ini kami dari Satreskrim Polres Semarang sedang melakukan pengumpulan alat bukti, baik itu dari saksi, kemudian barang bukti dalam hal ini setrika, dan juga apabila nanti 2 alat bukti sudah terpenuhi, tentunya untuk diduga pelaku akan segera kami amankan dan juga kami lakukan penangkapan. Untuk sementara dari unit PPA Satreskrim Polres Semarang sedang mendatangi TKP dalam arti ke MTS Negeri Susukan Kabupaten Semarang untuk melengkapi alat bukti tersebut.
Dari Kabupaten Semarang, Agung Nugroho, Lingkar TV melaporkan. Kita beralih ke Tegal. Pemirsa, aksi perundungan disertai dengan penganiayaan seorang siswi SMP oleh teman satu sekolah di Kota Tegal viral di media sosial. Satreskrim Polres Tegal Kota kini tengah memeriksa korban dan pelaku yang semuanya masih anak di bawah umur. Inilah rekaman video amatir aksi perundungan siswi SMP kelas 9 di Kota Tegal oleh teman satu sekolahnya, yakni 3 orang siswi kelas 7 sesama perempuan yang terjadi pada 17 Mei lalu di sebuah lokasi di Kecamatan Tegal Timur. Dalam video berdurasi 1 menit tersebut, korban juga dianiaya oleh 3 temannya hingga terjatuh. Nahas tidak ada satu orang pun yang melerai meski terdapat beberapa orang lain. Kasus ini kemudian ditangani unit PPA Satreskrim Polres Tegal Kota. Selanjutnya polisi memintai keterangan korban dan saksi serta memeriksa teman korban yang diduga melakukan perundungan dan penganiayaan. Kasatreskrim Polres Tegal Kota AKP Darwan mengatakan perundungan terjadi akibat saling ejek antara korban dan temannya di media sosial. Mediasi telah dilakukan pihak sekolah, keluarga korban dan keluarga pelaku, dan Pusat Pelayanan Terpadu PPT Puspa Kota Tegal. Kedua pihak sepakat untuk tidak melanjutkan ke proses hukum demi masa depan anak-anak mereka. Namun ayah korban telah melaporkan kejadian tersebut sehingga polisi masih melakukan pemeriksaan. Sementara korban saat ini telah beraktivitas kembali karena tidak mengalami luka serius. Ya, jadi nanti kita cek dulu. Kami belum cek TKP nih, kemarin anggota ke sana karena berhubung istilahnya baru kemarin laporan, ya kita nanti cek ke sana. Ada upaya kekeluargaan atau gimana? Gimana? Ada upaya kekeluargaan? Dari pihak kemarin, dari pihak sekolah itu sebenarnya sudah mempertemukan. Cuman karena ini masih ada laporan ke kita, ya kita tetap periksa dulu sejauh mana. Pihak korban tidak mau damai atau gimana? Kalau korban sih sebenarnya tidak mempermasalahkan. Sekarang ini mau ada perdamaian mereka. Cuma kita tunggu perkembangannya, kira-kira kedua belah pihak ini bagaimana. Polisi akan mempertemukan keluarga korban dan keluarga anak yang berhadapan dengan hukum setelah pemeriksaan korban, saksi, dan pelaku selesai. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jaga diri dan selalu berhati-hati karena kapanpun kriminal bisa terjadi. Saya Puji Lestari, mewakili kerabat kerja bertugas undur diri. Saksikan terus Kriminal Sepekan setiap Sabtu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Selamat siang dan sampai jumpa.